Orang yang self leadership-nya bagus, dia menggunakan semua dinamika ini untuk memajukan Memajukan dirinya. diri. Dengan cara apa? Simpel, dia belajar. Itu. Belajar ilmu baru. Kan sekarang ini kalau kembali ke Pak Asep, ilmu apa yang menurut Pak Asep gap antara kebutuhan di kantor sama yang Pak Asep kuasai apa sekarang? Kalau saya terus terang aja Pak Asep, IT. Ya, betul. Saya IT KO. Betul, betul. Gitu. Kadang-kadang mau nyuruh orang, yang disuruh ada, tapi mau ngomongnya ini Ya, ya. apa? Ngomongnya ini nggak bisa. Nah, kalau Pak Asep apa ini? Pak Ubed, Ya. apa yang dimaksud dengan self leadership itu, Pak Ubed? Wah, ini pertanyaan yang sangat mendasar nih Oke, ya. Kenapa? Gini, Pak Asep. Self leadership itu disebut sebagai ibunya leadership skill. ibunya leadership Ibunya skill. leadership skill. Maksudnya gini, semua orang yang sudah berhasil memimpin orang lain di organisasi, Oke, kayak Pak Asep ini, dia kan oke. pemimpin di organisasi secara profesional. Dia hampir bisa diyakini bahwa dia punya kemampuan self leadership yang bagus. Maksudnya untuk bisa memimpin dirinya. Dirinya. Jadi sebelum orang itu bagus dalam memimpin orang lain, dia lebih dulu harus bagus memimpin dirinya. Meskipun harus kita katakan juga, tidak semua orang yang punya self leadership yang bagus itu punya leading others yang bagus. Oke, jadi misalkan dia Heeh. dia mampu memimpin dirinya, Mhm. belum tentu mampu Memimpin memimpin orang orang lain. lain, tetapi hampir bisa dipastikan Oke. orang yang mampu memimpin orang lain, dia pasti Sudah bisa pasti memimpin bisa dirinya. memimpin Makanya dirinya. disebut ibu. Oke, Nah, sekarang kan pertanyaan Pak Asep tadi, apa sih yang dimaksud dimaksud dengan dengan self leadership kan? oke. Dari istilahnya sudah bisa kita pahami secara sepintas ya. Jadi saya sering menjelaskan tuh begini, self leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dirinya agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ia Oke, rumuskan. oke, Jadi ada 3 poin di sini Pak oke, Asep. Pertama kemampuan, oke, ya. Yang kedua diri, oke. yang kedua tujuan. Nah, saya ingin jelaskan misalnya Pak Asep. Yang pertama, Ada orang misalnya punya resource yang bagus, oke, pinter, dari sekolah yang bagus, bagus. kantornya juga bagus, Oke. tapi dia tidak mampu menyuruh dirinya untuk mencapai prestasi. Terjadi nggak prestasi di situ? Ya, Pasti tidak terjadi, ya. tidak, gitu, ya. Atau ada lagi orang motivasinya bagus, tapi resource dirinya nih tidak nyambung. Oke, Misalnya dia bakatnya di X gitu ya, ya, tetapi dia mendorongnya di Y. Kan ibaratnya orang punya kapak itu, ya, dia menghantamkan kapak tapi yang di sebelahnya, di yang sebelahnya. tumpul. Berhasil sih, tapi lama. Lama, ya, ya. Atau yang kedua, saya sering sampaikan nih di training-training pra pensiun ya. Anda yang sudah punya uang, dikasih skill, belum tentu tidak bingung. Bisa jadi Anda bingung. Kenapa? Kalau Anda tidak punya tujuan. Benar nggak Pak? Betul, betul. Kan orang mau pensiun itu kalau di perusahaan-perusahaan besar nih Ya, ya, mudah-mudahan nanti perusahaan Pak Asep juga sama nih. oke. Dia sudah dikasih duit, pensiun itu kan ada. Dikasih network, kan ada dong. Ya, Dikasih skill. Tapi banyak yang masih bingung. Saya ini setelah mau pensiun nih, mau jadi entrepreneur, mau jadi profesional, atau mau dagang. ya. Jadi gini, Nah, Pak Dokter. Kan Pak Dokter pernah menyampaikan ke nah. saya itu ada namanya job security, ada Ya, career career security. security. Ya, kalau orang Betul. selama ini dia menganut paham job Job security, security, pokoknya ke kantor itu ya, ngikuti cuklah, ya, dia mau dikasih duit banyak pun tetap bingung. ya. Saya ini setelah ini mau apa? Mau ngapain lah Karena bahasa. nggak punya tujuan tadi, sehingga self leadership itu sangat penting, Pak. Bagi semua level profesional dimanapun Anda bekerja. Ya, Anda harus tahu kelebihan, keunggulan yang bisa digerakkan dari diri kita, lalu harus punya kemampuan untuk menggerakkan itu, dan yang paling penting harus punya tujuan. ya. Yang penting itu punya tujuan, betul. Iya dong, kalau nggak ada tujuan, ini gerak. Kita punya alat ada, Ya, duit ada, kemauan ada, tapi nggak punya betul, tujuan, kan pasti sesat dong. Itu. Jangan sampai kita kalah sama burung. betul. Burung itu kan keren. Begitu kita buka sangkarnya kan langsung terbang. Ya, Why? Because dia punya tujuan yang jelas. Ya, sampai burung itu kan ada ini kan analogi kan. ya, Tawakal itu digambarkan seperti burung. Kenapa? Dia punya tujuan yang sangat jelas dan fokusnya tinggi. Mencari makan kan sering ada di YouTube itu. ya. Dari langit aja dia bisa ngambil ikan Bisa, di ya, bawah laut kan. betul. Saking tajamnya Tajam. fokus si burung itu. Nah, kita dengan self leadership itu diharapkan mengasah skill kita seperti burung tadi itu.
Iya, ya. Maksudnya apa yang harus dibutuhkan oleh kita itu untuk bisa bahwasanya kita kuat Memiliki di self dalam leadership. memiliki Nah, self ini leadership. keren lagi Ya, nih ya. Ini untuk pembelajaran, ya, tapi pendalamannya harus pakai training. oke, Mau training sendiri atau training secara profesional, tapi sebagai gambaran ya. besar. Dalam self leadership itu Pak Asep ada yang disebut core pilar. Core pilar yang utamanya ya. Utamanya Ya, ya, ya beda-beda namanya, tetapi secara umum saya menyebutnya 4 itu. ya. Yang pertama kesadaran diri. Kesadaran diri. Terutama kesadaran saya ini kelebihan saya apa, kekurangan Kekurangannya apa, apa? apa yang Ya, saya miliki, skill apa yang saya miliki, skill apa yang belum saya miliki. Saya di kantor ini apa. Nah, terus tujuan saya kemana? Itu ya. kan kesadaran diri. Itu kan masuk dalam pilar kesadaran diri. Apa yang kita miliki, bakat apa, ilmu apa, kompetensi apa, Itu lalu kesadaran diri tujuan ya. Oke. apa-apa gitu. Itu kesadaran diri. Kesadaran diri. Yang kedua, tidak cukup orang menyadari itu saja. Ya, Dia harus ada motivation, self oke. motivation. Jadi Dia harus harus ada. tahu Kemana apa nih sih yang arahnya ya, yang apa sih yang memotivasi? mendorong saya Ya, itu apa kan begitu. betul. Itu ya kan. Sampai ada ungkapan gini, kalau walaupun Anda punya skill yang tinggi, tapi kalau nggak punya motivasi, Betul. skillnya itu kurang nendang. Ya, Benar nggak? betul. Misalnya ini, saya mukul ini kan Kalau tidak ada motivasinya ya nggak bisa. nggak greget lah ya. Ya, misalnya Pak Asep pengen motong kayu tapi seperti orang pacaran, Ya, ya, ya. dilus-lus. Setengah-setengah itu. Setengah-setengah. Walaupun Nggak all out lah. walaupun kapaknya tajam, ilmunya benar, tapi hasilnya pasti nggak bagus. Betul. Karena pelan-pelan. Itu. Makanya Jet Li itu pernah bilang kan, Ya. saya termasuk penggemar. Saya nggak tahu, Masnya Ya, penggemar ya, Jet ya, Li nggak? betul. Yes. Yang bernilai dari pukulan itu bukan pukulan fisiknya, but emotion. Emosinya Yang dia. menggerakkan pukulan itu, katanya. Jadi all out-nya itu. All out out-nya gitu. Makanya di kantor itu kan sering ada itu ya. Bukan pekerjaannya yang menentukan Anda, tapi sebanyak apa cinta yang kau berikan di Untuk pekerjaan melakukan itu ya. Itu Ya. kan motivasinya ya kan motivasinya. Yang ketiga, itu yang self motivasi yang kedua ya. Yang ketiga itu self regulasi. Self regulation. Self regulation. Oh, ya, ya. Makanya kan ada istilah kecerdasan emosional. Bagaimana seseorang itu tidak mudah dibantai oleh stres. Ya. Di kantor itu banyak stres nggak, Mas? Pasti Banyak stresor, ya. Ada rezeki kita, tapi di situ juga ada setannya, Ya. ada stresornya, semuanya kumpul. Walaupun orang punya motivasi bagus, tapi kalau dikit-dikit dia dikalahkan oleh stresor, Ya. nggak bisa tercapai itu tujuan. Maka dibutuhkan self leadership, Self leadership. kontrol diri, ya. Boleh stres tapi jangan terlalu kecewa terlalu dalam. Itu namanya self regulation. Ya kan gini Pak Dokter, di prakteknya itu, saya sih banyak pengalaman melihat termasuk diri saya gitu ya. Ada beberapa misalkan dia berprestasi di tempat kerja, Ya. itu belum tentu berprestasi di Tempat individunya, lain. maksudnya di Yes. individu di keluarganya Oh lah. iya, beres. Iya, karena beda lingkungan beda. Sampai ada ungkapan ada salah seorang bapak manajemen modern gitu ya, Peter Drucker, nanti bisa Ya. dikaji itu ya. Dia ada istilah sudden incompetent. Sudden incompetent. Oh iya ya. Kalau bahasa kitanya mendadak blow Ya, on. ya. Mungkin Pak Betul, Asep betul. atau teman Pak Asep mengalami. Orang yang hebat di Tempat kerja, A gitu ya, ketika dia pindah B, kalau dia nggak pandai beradaptasi, dia bisa menjadi orang yang blow on di Ya, situ. ya betul. Menteri banyak yang gitu, kan? Ya. Dulu pasti dipilih menteri itu kan hebat. Ya kira-kira gitulah ya. Setelah lolos seleksi apalah, terus prestasinya di masyarakat. Begitu masuk birokrasi, kalau dia nggak pandai beradaptasi, self regulation tadi bisa menjadi mendadak blow on. Ya. Atau gini, maksudnya Pak Dokter di faktanya itu gini. Banyak orang sukses di dunia kerja, karirnya bagus. Bagus ya. Tetapi mohon maaf, di kehidupan nyatanya maksudnya tidak sebanding dengan keberhasilan dia di tempat kerja. Ya. Itu bagaimana itu, Pak Dokter? Apakah karena self regulate? Ya, gini, itu biasanya terkait dengan adaptasi yang pernah kita bahas di sini. Flexible and adapting skill, ya, itu satu. Bagaimana orang bisa mengubah dirinya sesuai dengan perubahan lingkungan. Nah, itu yang paling mendasar itu. Nah, kan sekarang ada itu orang yang banyak di tempat kerja itu kan ada 2 generasi atau 3 generasi sekarang itu ya, 50 tahun ke atas, betul, 30 ke 50, dengan nama milenial itu mungkin ya, sampai 30 ke bawah. Nah, orang yang
khusus untuk orang kayak saya nih, Ya, Pak Asep ya, di atas 50 ya, ya, sama betul. kayak saya berarti Ya, kan. Tidak semua orang yang di atas 50 hari ini yang dulunya hebat, hari ini tuh hebat. ya, Karena lingkungan berubah. Kecuali dia mampu beradaptasi. beradaptasi Ya, dengan lingkungan baru. Misalnya dulu orang hebat tapi nggak bisa IT, ya sekarang ya, ditinggalin. Paling kesel sendiri karena apa? Semua hidup kita di kantor itu diatur oleh sistem yang sistem ya. berbasis IT. Itu. Bayar pajak pakai Ya, IT. Kalau orang nggak bisa IT, kesel sendiri hari betul. ini. Kayak saya gini. Betul, Iya betul. kan? Berarti kan out of date, Ya, dimakan usia keahlian kita. Nah, itu satu. Yang kedua juga kemampuan membaca keadaan. Ini bisa jadi yang Pak saya maksudkan ya, tadi, ego terlalu tinggi sehingga nggak mau berubah, padahal ya, keadaan berubah gitu. betul. Nah, itulah. Nah, intinya banyak dimensinya lah itu ya. Tapi self leadership di sini memainkan peranan penting supaya kita mudah beradaptasi, supaya kita tahu tujuan kita dan kita juga menghormati Ya. lingkungan gitu. Oke, Pak Dokter, Hmm. kembali ke masalah self leadership ini. Tadi ya. Kan ada sebuah ungkapan itu seseorang karyawan itu atau biasanya perusahaan itu sangat beruntung jika memiliki karyawan itu yang memiliki jiwa atau mental entrepreneurship. Yes. Nah, apa yang dimaksud di situ dan apa kaitannya Oh dengan iya, self leadership itu? jadi jangan sampai mental entrepreneurship di kantor itu diterjemahkan orang yang bisa membangun usaha di dalam Ya, usaha, ya, kan ya, bahaya ya, gitu ya, kan. betul. Kan itu Jadi pasti ada kaitannya dengan self iya, leadership gitu. iya, itu salah satu skala tertinggi dari entrepreneurship itu ketika orang sudah punya inisiatif dari dalam, Ya, mampu menciptakan inovasi betul, berdasarkan proses bisnis di kantor. betul. Misalnya Pak Asep di airline gitu ya. Ya, Orang yang entrepreneurship skill tinggi, profesional ya, entrepreneurship tinggi adalah bukan orang yang bisa menciptakan inovasi ya, di produk-produk yang dijual kantor. Jadi akhirnya cost-nya dihitung, betul. prosesnya tidak melanggar gitu kan, dan mendatangkan profit Profit bagi untuk kantor. perusahaan. Itulah yang disebut Entrepreneurship. entrepreneurship. Nah, itu kalau di skala motivasi tertinggi, itu punya inisiatif, Mau mau mengeksekusinya. yang Ya, paling penting itu kan menghitung ini. ya, Kan banyak orang di kantor itu kan punya ide bagus kan banyak. ya, Cuman ketika dihitung, KO dia. Ini ya. rugi atau enggak kantornya? Gitu kan. Atau mengada-ngada. Atau Ya, mengada-ngada yang gitu. penting terlihat Show, ya, yang saya ada ya gitu ya, loh. ya, itu Ya, maksud saya. usulan seenaknya gitu. Betul. Nah, orang yang inovatif, entrepreneur tadi di dalam korporasi adalah orang yang idenya memang bagus, tetapi secara cost juga menguntungkan buat Untuk perusahaan. masuk akal lah ya. Ya, Dan yang ketiga, bisa mendatangkan profit. profit. Ya. Nah, itu. Nah, mengenai leadership itu Pak Hmm. Dokter, kan tadi ada 3 hal yang Ya, dibutuhkan tuh ya. ya. Jadi self Ada 4, kurang 1 belum saya jelasin nih. kesadaran, Saya kesadaran diri, motivasi, motivasi diri, yang 3 ketiga tujuan ya. regulasi Regulasi diri, diri ya. self regulation, yang keempat itu growing. Oh, growing-nya ya. Self growing. Jadi dia mampu mengembangkan dirinya, Ya, dia mampu berkembang di tengah perubahan kantor betul. itu. Kan kantor itu dinamikanya luar biasa ya. Betul. Ada yang menjegal, pasti Ya, dong, harus ya, betul, ada. betul. Kalau kantor terlalu kayak surga malah Ya, nggak ya, keren tidak itu. mungkin ya. Dan nggak mungkin juga Mas Ya, Syaf ya. ya. Ada stresor pasti ada pukulan untuk mundur ada. Tetapi orang yang self leadership-nya bagus, dia menggunakan semua dinamika ini untuk memajukan dirinya. Dengan cara apa? Simpel, dia belajar. Gitu. Belajar ilmu baru. Kan sekarang ini kalau kembali ke Pak Asep, ilmu apa yang menurut Pak Asep gap antara kebutuhan di kantor sama yang Pak Asep kuasai apa sekarang? Kalau saya terus terang aja Pak Asep, IT. Ya, betul. Saya IT KO. Betul, betul. Gitu. Kadang-kadang mau nyuruh orang, yang disuruh ada, tapi mau ngomongnya ini Ya, apa? ya. Ngomongnya ini nggak bisa. Nah, kalau Pak Asep apa ini? Saya kira tidak jauh beda itu Pak Dokter. Hmm. Karena pasti saat ini ada transformasi ya. Ya. Ada perubahan, Ya. di mana pasti ada gap antara generasi Sekarang dan generasi yang maksudnya yang ini ya, yang tua. ya itu maksudnya gitu. Pasti di situ kelemahannya gitu. Ya, untuk teman-teman ya, untuk teman yang sama nasibnya Ya. kayak kita ya, berarti kita harus menyadari itu gap kita itu di mana, skill yang harus kita tutup hari itulah ini yang itu. disebut dengan kita tahu kelebihan kita, kekurangan dan tahu kita. kekurangan kita. Sehingga kita menjadi growing Ya, dengan mempelajari sesuatu itu. betul. Jangan sampai kita lari ini. Saya di IT, pasti KO saya gitu. Banyak nanya Ya. gitu.
Nah, itu kira-kira. Betul, betul. Oke, Pak Dokter, luar biasa Terima kasih obrolan nih. kita hari ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.